Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab An-Nailul Kamil fi Syarhi Matnil Awamil li Syekh Abdul Qahir Al-Jarjani rahimahullahu taala. Susunan Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani hafizahullahu taala. Alhamdulillah ini terakhir sudah khatam, dimasuk dalam amel maknawi. Dua lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ma'nawiyatu minha adadani. Dan bermula amel maknawi darinya 100 itu ada dua. Nah, jadi 100 kita rangkum dulu. Amel semuanya dalam kitab Matan Awamel ini ada 100 dibagi dua, amel lafzi, amel maknawi. Amel lafzi dibagi dua, lafzi sima'i, lafzi kiasi. Lafzi sima'i 91 dibagi 13 golongan. Lafzi kiasi ada 7, 91 tambah 7, 98. Wal ma'nawiyah, amel maknawi ada dua, genaplah 100. Wal ma'nawiyatu minha, dan bermula amel maknawi darinya 100 itu ada dua. Arti amel maknawi, amel yang enggak ada lafadznya, ada makna doang, cuma bisa didapatkan dengan pikiran, enggak bisa diindrakan. Al-amilu fil mubtada'i wal khobari. Bermula yang pertama itu amel pada mubtada dan khobar. Wahwa al-ibtida'u. Bermula dianya amel pada mubtada dan khobar itu ibtida. Jadi amel maknawi yang pertama yaitu amel yang merafa'kan mubtada dan khobar. Walaupun di sini ada khilaf. Nah, jadi yang pertama contohnya Zaidun qaimun. Bermula si Zaid itu yang berdiri. Kenapa kita baca Zaidun? Siapa yang merafa'kan Zaidun mubtada? Oh, yang merafa'kan dia ibtida, yaitu permulaan. Permulaan itu tidak kelihatan. Nah, Zaidun qaimun. Bermula si Zaid itu yang berdiri. Qaimun khabar marfu' dan rafa' dhamma. Siapa yang merafa'kan khabar? Kalau dalam kitab ini yang merafa'kan khabar juga amel maknawi yaitu ibtida. Walaupun nanti ada khilaf. Ada yang menyatakan yang merafa'kan mubtada amel maknawi ibtida, tapi yang merafa'kan khabar yaitu mubtada itu sendiri. Sehingga kita sering dengar i'rab Zaidun qaimun. Bermula sidid itu yang berdiri. Zaidun mubtada marfu' dengan ibtida dan rafa' dhammah. Qaimun khabarnya, khabar marfu' dengan mubtada dan rafa' dhammah. Nah, ada juga. Jadi di sini amel maknawi yang pertama yaitu amel yang merafa'kan mubtada dan khabar, yaitu namanya ibtida. Wal amilu fil fi'lil mudhari'i, dan amel pada fi'il mudhari'. Dan bermula yang kedua itu amel pada fi'il mudhari', yang merafa'kan fi'il mudhari'. Yaf'ilu fi'il mudhari' marfu'. Kenapa marfu'? Biasanya karena tajarrud, karena terbebasnya fi'il mudhari' dari amel nasib, amel jazim. Karena dia terbebas dari amel nasib, amel jazim, makanya marfu'. Tapi di sini beda. Amel pada fi'il mudhari' wahwa, dan bermula dianya amel pada fi'il mudhari' itu wuqu'uhu, jatuhnya mudhari' mauqi'al ismi, pada tempat isim. Karena fi'il mudhari' berkedudukan pada kedudukan isim, sehingga dia marfu' seperti isim. Contoh nahu Zaidun yadribu. Bermula sidid itu memukul ia. Zaidun mubtada marfu' dengan ibtida, itu amel maknawi, tanda rafa'nya dhammah. Yadribu fi'il mudhari' marfu'. Kenapa marfu'? Karena dia berada pada posisi isim. Fi maudhi'an Zaidun daribun. Ketika kita membaca Zaidun yadribu, seolah-olah Zaidun daribun. Bermula sidid itu yang memukul ia. Nah, karena daribun marfu', jadi yadribu jadi marfu'. Jadi di sini berarti amel maknawi ada dua. Yang pertama amel pada mubtada dan khobar, namanya ibtida. Dan amel pada fi'il mudhari', namanya jatuhnya fi'il mudhari' pada tempat isim. Dalam kitab Jarumiyah di sana dijelaskan amel pada fi'il mudhari' yaitu tajarrud. Karena terbebasnya fi'il mudhari' dari amel nasib, amel jazim, makanya marfu'. Ya enggak apa-apa, dua-duanya boleh. Fahadhihi mi'atu amilin. Maka bermula ini dari awal kitab sampai di sini. Maka bermula ini itu mi'atu amilin, 100 amel. La yastaghni as-saghir wal kabir wal rafi' wal wadi'u an ma'rifatiha wa isti'maliha. Bermula ini itu 100 amel yang tidak terkayalah oleh orang kecil, tidak pula oleh orang besar. Orang kecil maksudnya orang yang baru belajar ilmu nahu, orang besar orang yang sudah mendalam dalam nahunya.
100 amel ini dibutuhkan oleh yang kecil dan oleh orang yang besar. Warrafe wal wadhi, dibutuhkan oleh orang yang tinggi dan oleh orang yang rendah. Tinggi pengetahuannya, rendah orang baru mulai belajar. Maka bermula ini 100 amel itu tidak terkaya, arti tidak terkaya butuh. Tidak terkayalah oleh yang kecil, oleh yang besar, oleh yang tinggi, oleh yang rendah, an ma'rifatiha, daripada mengenalnya amel, wasti'maliha, dan menggunakannya 100 amel fi ma'mulatiha, pada segala ma'mulnya amel. Nah, jadi itulah dia 100 amel yang dibutuhkan oleh semua orang yang belajar bahasa Arab. Bagaimanapun kedudukannya, bagaimanapun mendalam ilmunya, semua orang butuh kepada 100 amel ini. Butuh untuk mengenalnya, menghafadznya, dan menggunakannya pada ma'mulnya. Ada amel, tentunya ada ma'mul. Fi Zaidin, fi amel huruf jar, Zaidin ma'mulnya, begitu maksudnya. Wa auradina bayanaha ala tariqil hisabi wal adadil maksud. Dan telah kami bawakan akan penjelasannya. Auradina, kami datangkan akan penjelasannya 100 amel ala tariqil hisab, melalui cara menghitung, wal adadil maksum, dan bilangan-bilangan yang dibagikan. Artinya dari awal beliau modelnya model mudah, yaitu secara pembagian. Amel lafzi simai ada 91 dibagi dalam 13 bab atau dalam 13 kelompok. Kelompok pertama namanya huruf jar, kelompok kedua namanya huruf nasab isim dan rafa' khabar, dan seterusnya. Wabillahi taufik. Khatam. Alhamdulillah sudah khatam. Kita baca sedikit ini. Qaddama tashihu hadza syarahil latifi li Syekh Abdul Qahir Al-Jarjani rahimahullahu taala. Sungguh telah sempurnalah oleh mentasheh ini syarah yang kecil milik Syekh, syarah yang kecil bagi kitab Syekh Abdul Qahir Al-Jarjani rahimahullahu taala. Artinya matan awamil ini tulisan Syekh Abdul Qahir Al-Jarjani. Fi sabi'ata asyara min Dzulqa'dah. Pada tanggal 17 bulan Dzulqa'dah sanata alfin wa arba'imi'atin wa salasina minal hijrat nabawiyah, tahun 1400 alfin wa arba'imi'ah, 1439. Baru 3 tahunan. Tahun 1439 Hijriah. Tahun 1430 Hijriah. 1430. 430. Sekarang 1442. Oh, udah 12-an tahun. Udah 10 tahunan. Fil Ma'hadil Islami As-Salafi, di Pondok Pesantren Islam As-Salafi, namanya Nahdlatul Ulum Banten. Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Banten. Ba'da an tammat kitabatuhu, sesudah sempurnalah oleh penulisannya pada malam Jumat, sadis Ramadan, 6 Ramadan, tahun 1000 sanati alfin wa arba'ami'ah, tahun 1427 minha, daripadanya hijrah Nabi. Artinya beliau sudah menulis kitab ini tahun 1427. Kemudian beliau tashehkan kembali, beliau lihat-lihat, perhatikan kembali pada tahun 1430, kemudian baru beliau cetak. Nafa'allahu bihi kama nafa'a bi asli. Semoga memberi manfaat oleh Allah dengannya syarah, sebagaimana telah memberi manfaat Allah dengan asalnya syarah. Wa ghafara li wa liwalidayya, semoga mengampuni ianya Allah bagiku, wali walidayya, bagi orang tuaku, wali jami'i masyayikhi, bagi semua guru-guruku, wa ahibbai, semua kekasih-kekasihku. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Ada sedikit lagi ini Tarjamatul Mu'allif kita. Ini penjelasan sedikit tentang mu'allif. Nama beliau, pengarang kitab ini, Imaduddin bin Sarman Al-Bantani. Nama beliau Imaduddin bin Sarman Al-Bantani. Huwa khadimu tullabil ilmi fil ma'hadil islami Nahdlatul Ulum. Beliau itu pelayan santri, pelayan pencari ilmu di Pondok Pesantren Islam Nahdlatul Ulum, Gresik, Banten, di Banten, Tangerang. Iltaqa nasabuhu, bersambunglah nasab beliau, bisaidi ulama il-hijad, dengan Said ulama-ulama hijad, yaitu Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, fi jaddihil a'la, pada kakek beliau yang paling tinggi, yang atas,
Syekh Tajuddin Al-Arsy bin Maulana Hasanuddin bin Syarif Hidayatullah radhiyallahu taala anhum. Akhadal ilma an afadili ulama zamanihi. Beliau mengambil ilmu daripada ulama-ulama yang fadil pada zamannya, yaitu Syekh Muhammad Shanwani bin Abdul Aziz Al-Bantani, Syekh Sanja bin Kasmin Al-Bantani, Syekh Mufti Asnawi Al-Bantani, wa Syekh Husuri bin Tahir Al-Bantani, Syekh Muhammad Dimyati bin Muhammad Amin Al-Bantani, banyakkan guru beliau orang Banten semua, ulama Banten. Wa Syekh Ahmad Bustami bin Jasuta Al-Bantani, kemudian Syekh Rafi'uddin Al-Bantani, Syekh Hasan Basri Al-Karawani, ini orang Karawang, ulama Karawang, Syekh Hasan Basri Al-Karawani, Syekh Rusdi Al-Bantani, Syekh Silahuddin Al-Kalawani, enggak tahu nih. Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Ba'is Al-Kattani, kemudian Al-Iskandari wa ghairuhum radhiyallahu taala anhum ajma'in. Allafa kutuban fi fununan syatta. Beliau telah menulis banyak kitab dalam pelajaran-pelajaran yang berbeda. Minha al-fikratun nahdhiyah, sebahagian darinya itu namanya kitab Fikratun Nahdhiyah fi usuli wa furu' ahli sunnah wal jamaah, berisi tentang pokok-pokok pemikiran ahli sunnah wal jamaah NU. Alhamdulillah saya bacakan juga dalam channel ini, tapi belum khatam. Kemudian wa ta'aruf fi ilmi tasawuf, ada juga nama kitab beliau At-Ta'aruf fi Ilmi Tasawuf, yaitu membahas tentang tasawuf. Kemudian Wal Burhan ila Tajwidil Quran, tentang ilmu tajwid. Wa Syarah Al-Maimun fi Syarah Jauharil Maknun, syarah Jauhar Maknun, balaghah nih. Wa Nihayatul Maqsud fi Syarhi Nazmil Maqsud. Kemudian Al-Ibanah fi Syarhi Matni Rahabiyah. Kemudian kitab Talkhisul Husul fi Ilmil Usul. Kemudian Wal Muhimmah fi Syarhi Baikuniyah. Kemudian Wal Anwarul Bantaniyah fil Jawahirin Nahwiyah. Kemudian Al-Fathul Munir fi syarhi Mandumatit Tafsir. Kemudian Wan Nailul Kamil fi syarhi Matni Awaminil wa ghairiha. Jadi Nailul Kamil ini kitab yang sedang kita baca ini. Yang saya bacakan di channel ini kitab beliau antara lain Al-Fikratun Nahdhiyah, kemudian Nailul Kamil, kemudian ada satu artikel yang membahas tentang mikrofon, yaitu Al-Qaulul Mufid fi hukmi mubakkiris saut fil masajid. Alhamdulillahirabbil alamin, moga ada manfaatnya. Saya juga hanya baru belajar, coba-coba membaca kitab-kitab para ulama. Moga umum manfaatnya. Sampai di sini, mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lil muallif Al-Fatihah.